Gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baiklah, walaupun sedikit kurang fit, tapi diusahakan tetap semangat demi aktivitas kita bersama seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya Pak sudah bersedia untuk menerima saya malam-malam seperti ini, juga atas hidangannya, suguhannya, terima kasih banyak. Karena di sini saya ini Pak kan sebagai calon guru penggerak angkatan 10 ya. Iya. Nah, di sini saya memiliki tugas di modul 3.1 untuk mewawancarai kepala sekolah, yang mana pada modul 3.1 ini mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, Pak. Jadi Pak Imam di sini sebagai kepala sekolah saya. Jadi nantinya saya akan bertanya, ada 8 pertanyaan sebenarnya, Pak. Apakah boleh mendengarnya Pak Imam? Iya, silakan, nggak apa-apa, demi kemaslahatan di sekolah kami, akan saya jawab selama semampu saya seperti itu. Terima kasih. Langsung saja ya Pak ya untuk pertanyaan pertama. Selama ini nih, bagaimana Pak Imam dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Pak? Jadi saya melihat sudut pandang moral itu tergantung dengan kasusnya seperti itu. Jadi kasus misalnya maksudnya ini kan kasus tentang murid misalnya ya. Jadi di mana saja yang namanya murid itu pasti ada permasalahan. Jadi yang namanya masalah itu pasti dicarikan jalan keluar seperti itu. Yang namanya kita sudah satu keluarga antara guru dengan murid, maksudnya dalam satu lembaga itu sudah dikatakan satu keluarga. Misalnya ada masalah itu jangan sampai dibawa keluar. Nah, intinya kita atasi, talangi bersama, kan sudah namanya satu keluarga, maka jalan keluarnya dalam masalah itu ya dibina secara kekeluargaan seperti itu. Menurut saya seperti itu. Jadi untuk yang sekarang yang Pak Imam identifikasi mengenai kasus-kasusnya fokusnya kekeluargaan ya Pak ya. Iya. Nah, kalau untuk masalah yang dilema etikanya ini Pak, seperti apa dan juga rujukan moralnya Pak? Nah, tentang dilema itu benar lawan benar ya? Iya, misalnya untuk intinya kaitannya ada tidak enak kan seperti itu. Misalnya meninggalkan yang lama nggak enak, usaha sedangkan yang penemuan yang baru itu tidak diambil kan juga tidak enak. Lanjut ya Pak ya. Untuk pertanyaan kedua nih Pak, selama ini bagaimana Pak Imam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Imam, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar nih Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, menurut saya kita harus dipikir matang-matang demi kedepannya itu bagaimana yang enaknya seperti itu. Nanti kita akan nantinya memikirkan matang-matang apakah hal tersebut sudah yang paling benar dan menguntungkan banyak orang. Ya, terutamanya jangan memihak sebelah lah, intinya seperti itu. Dalam sebuah permasalahan itu kita carikan titik temunya itu di mana, siapa yang betul-betul anggaplah salah, siapa yang betul-betul tidak salah. Jadi otomatis kita harus bijak, maka yang yang tadi itu yang benarlah itu yang dijadikan anggaplah sepihak seperti itu. Oke, mengenai hal tersebut Pak, menurut Pak Imam kan kita tidak boleh menghina sebelah mata ya. Jadi kita cari dulu permasalahannya seperti apa. Nah, kira-kira langkah-langkah seperti apa yang nantinya akan Pak Imam lakukan? Ya, terutama kita cari tahu dulu penyebabnya itu apa. Intinya langsung
jangan dihakimi sendiri atau jangan langsung divonis bagaimana seperti itu. Jadi penyebabnya permasalahannya itu dari faktor apa, kita selidiki seperti itu, saya kira seperti itu. Terus juga menentukan apa namanya, siapa pelakunya, yang terlibat itu siapa saja. Otomatis siapa tahu di belakangnya pelaku itu ada orang-orang lagi seperti itu. Jadi itu kita juga dicarikan apa namanya, orang-orang di belakangnya itu. Berarti makanya di sini kita tentukan masalahnya dulu, penyebabnya seperti apa, kemudian siapa saja yang terlibat. Mungkin ada lagi Pak selain itu? Jadi diantaranya juga apa namanya, membuat ya kembali pada yang tadi, membuat dalam permasalahan itu pastikan ada solusi. Jadi solusi itu yang bisa kita apa namanya dijadikan sebuah pertimbangan seperti itu. Oke, jadi langkah-langkah yang selama ini Pak Imam lakukan, Pak Imam menentukan dulu penyebab permasalahan itu seperti apa, kemudian siapa saja yang terlibat, dan nantinya Pak Imam akan memberikan solusi mengenai masalah tersebut. Oke, untuk pertanyaan keempat nih Pak, apa saja sih yang selama ini Pak Imam anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi saya itu melakukan analisa dulu apa namanya, untuk menentukan siapa pelaku kayak yang tadi, terus dijadikan juga solusinya bagaimana, sehingga kalau sudah kita menemukan solusi otomatis itu dalam sebuah masalah itu akan sudah selesai seperti itu. Menurut saya seperti itu. Selama ini Pak Imam mengedepankan kepentingan siapa? Kepentingan bersama, demi kebaikan bersama seperti itu. Jadi Pak Imam fokusnya berarti kepentingan bersama ya. Iya, bersama. Mengenai dari beberapa hal, dan diantaranya seperti itu. Ya. Kemudian pertanyaan kelima Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih Pak Imam sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi apa namanya, kita cari apa namanya keputusan terbaiknya itu bagaimana keduanya merupakan masalah-masalah yang tadi dijadikan kita itu memutuskan apa namanya dalam sebuah masalah itu yang sekiranya tidak berlarut-larut, maka itu harus diputuskan. Kalau ini sudah dinyatakan apa namanya sudah dalam masalah itu untuk melangkah ke yang lebih baik lagi. Jadi Pak Imam selama ini mencari keputusan yang terbaik di antara yang baik ya. Iya. Kalau masih misalnya ada yang baik, antaranya yang baik dan lebih baik, maka kita harus memilih yang lebih baik. Jadi seperti itu. Itu menurut saya seperti itu langkahnya. Kan yang apa namanya, yang kita inginkan semua orang itu nyaris lebih nyaman daripada sila nyaman. Mungkin kalau saya lebih nyaman, maka harus mencari yang lebih enak. Iya. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya ya Pak, boleh? Iya, silakan. Oke. Pertanyaan ke-6 nih, apakah Pak Imam memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa? Jadi menurut saya itu masalah kalau di sekolah itu selesaikan saja dulu. Selama kami itu dengan teman-teman yang lainnya yang sudah terstruktur itu, kalau misalnya masih bisa diselesaikan di sekolah, ya selesaikan di sekolah. Jangan dulu memanggil walinya atau siapanya. Kalau masih bisa diselesaikan bersama-sama di sekolah, ya selesaikan di sekolah. Menurut saya seperti itu. Dan kita sudah satu keluarga. Yang namanya keluarga itu
kalau salah satu ada yang disakiti, otomatis kan ikut sakit semua. Yang namanya satu keluarga kan seperti itu. Berarti nanti untuk permasalahan yang Pak Imam dapatkan langsung Pak Imam selesaikan di sekolah, ya, Insya Allah, selesaikan di insya sekolah. Allah akan diselesaikan dengan cara seperti itu. Oke. Untuk pertanyaan ketujuh nih Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Pak Imam dan membantu Pak Imam dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya pasti saya mengajak teman-teman di sekolah Iya. untuk menyelesaikan masalah itu. Kalau cuma hanya ditangani, maksudnya ditangani saya sendiri, saya kira kurang bagus hasilnya. Kalau sudah bersama dalam menyelesaikan masalah itu, ketika benar ya benar bersama, ya kalau kita misalnya salah ya otomatis salah bersama. Menurut saya seperti itu. Berarti nanti Pak Imam ini ya musyawarah dengan Iya. rekan-rekan Dimusyawarahkan bagaimana enaknya untuk melangkah ke depannya yang lebih baik lagi. Saya kira seperti itu. Siap Pak. Pertanyaan terakhir Pak, akhir nih sudah nih. Dari semua hal yang telah Pak Imam sampaikan, pelajaran apa yang dapat Pak Imam petik dari pengalaman Pak Imam ketika mengambil keputusan dilema etika? Jadi saya itu harus lebih bijak lagi dalam sebuah keputusan itu, tidak sewenang-wenang. Artinya kembali pada pertanyaan yang awal, tidak memihak sebelah lah. Jadi kalau si A misalnya sudah betul-betul melakukan katakanlah peraturan, melenceng dari sebuah peraturan yang sudah ditetapkan di sekolah, atau tidak taat sama gurunya dan aturan sekolah, maka kita itu harus lebih bijak lagi, lebih terkontrol lagi dari permasalahan seperti itu. Saya kira seperti itu. Terima kasih Pak Imam. Banyak hal yang saya dapatkan dari Pak Imam nih untuk pengambilan keputusan. Selama ini Pak Imam berapa tahun sudah jadi kepala sekolah? Masih masih 3 bulanan, cuma hanya anggaplah pengganti dari kan kepala sekolah saya itu sebelumnya sebelum saya, maksudnya kepala yang lama itu kebetulan sudah meninggal dunia. Jadi posisi saya itu diangkatlah oleh yayasan. Nanti kalau misalnya dalam pergantian jabatan lagi kepala sekolah ini, maka saya otomatis diusahakan mencari kepala sekolah yang lebih baik lagi daripada saya, demi kelancaran di sekolah kami seperti itu. Tapi dari hal-hal yang sudah Pak Imam paparkan tadi, banyak hal yang sudah Pak Imam lakukan demi sekolah untuk mengambil keputusan itu ternyata sangat berat ya Pak Imam ya, apalagi di etika ini ya. Jadi mau tidak mau untuk anggaplah untuk menyelamatkan sekolah, walaupun saya itu katakanlah sangat tidak siap. Jadi kembali lagi pada yang tadi, ya dilema, ya mau tidak mau ya harus kan. Demi berjalannya berlangsungnya sekolah itu, nanti diusahakan saya pasti konsultasi lagi ke yayasan, diusahakan anggaplah saya itu diganti, carikan pengganti saya yang lebih baik daripada saya lagi, seperti itu. Terima kasih banyak Pak Imam sudah mau diganggu. Semoga apa yang sudah Pak Imam paparkan dapat bermanfaat bagi saya dan juga teman-teman yang lain. Amin. Ini kan demi kebaikan bersama, seperti itu. Intinya kita saling memberi, saling berbagi,
bukannya saya itu sebagai kepala sekolah, artinya status kepala sekolah bukan sudah orang yang super di dalam lembaga itu, tidak. Cuma ini karena mungkin cuma hanya kebetulan lah seperti itu. Tapi kebetulan yang sangat luar biasa Pak Imam, karena dari hal-hal yang tadi Pak Imam sebutkan itu sudah mencerminkan sekali kepala sekolah yang luar biasa. Terima kasih Pak Imam. Mungkin sampai sini dulu ya Pak. Nanti kapan-kapan saya hubungi lagi buat membantu saya lagi Pak. Ya, insya Allah selalu siap. Kami ini 24 jam lah siap selalu membantu teman-teman guru lah seperti itu. Di sekolah kedepannya itu sekiranya lebih baik lagi daripada sebelumnya. Mohon pamit ya Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Hasan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktu Pak Hasan untuk bersedia menjadi narasumber saya sebagai kepala sekolah di sekolah madrasah yang Pak Hasan tempuh. Mohon perkenalkan terlebih dahulu Pak. Ya, nama saya Hasan Bersih. Saya menjadi kepala di Madrasah Aliyah Al-Mujahidin yang beralamatkan di Desa Tamasari, Kecamatan Bukaru, Kabupaten Sumeneb. Oke, terima kasih. Di sini saya memiliki tugas mengenai guru tugas saya, yaitu pada modul 3.1 Pak, mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, karena saya merasa Pak Hasan ini sebagai pemimpin yang ideal bagi saya sebagai ketua yang baik, izinkan saya untuk menanyakan beberapa hal mengenai kebajikan apa, nilai seperti apa yang sudah Pak Hasan katakan. Apa dibolehkan? Ya, sesuai dengan kemampuan dan kapasitas saya selama saya memimpin di mereka kami tentunya. Seperti itu saja. Oke, langsung ke pertanyaannya ya Pak Hasan ya. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Pak Hasan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Jika terjadi sebuah kasus di luar kami, maka paling tidak kami akan mengkaji terlebih dahulu itu masuk pada norma atau hukum, dan kemudian kita akan mengambil keputusan ke arah mana, apakah itu masuk kepada rujukan moral atau kepada dilema etika itu. Oke, jadi untuk kasus-kasus yang pernah dialami nantinya Pak Hasan akan mengkaji terlebih dahulu mengenai kasus seperti apa. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Selama ini bagaimana Pak Hasan menjalankan pengambilan keputusan Pak Hasan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini jika terjadi dua masalah atau dua kasus yang muncul, maka saya pribadi mengambil sebuah keputusan diperbandingkan atau kita membandingkan mana yang lebih banyak manfaatnya dan juga mana yang lebih kecil mudaratnya atau yang bisa menimbulkan ketidaknyamanan. Jadi jika terjadi hal seperti itu, maka saya mengambil sesuatu yang lebih bisa bermanfaat untuk kepentingan bersama. Jadi bukan hanya untuk kepentingan pribadi, walaupun itu sama-sama benar. Oke, jadi intinya untuk ini berarti mengambil kasus-kasusnya ini dicek dulu ya Pak ya, yang sekiranya banyak manfaatnya kepada semua orang, semua pihak, bukan hanya kepentingan pribadi. Oke, untuk pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Hasan lakukan ketika menemukan kasus-kasus seperti itu? Ya, jika misalnya itu sifatnya agak ringan, maka kami akan mempertimbangkannya sendiri. Tetapi jika misalnya kemudian kasus itu dianggap agak pelik, maka saya pribadi akan bermusyawarah dengan tim-tim yang lain atau
Jadi nanti untuk permasalahan tersebut jadi permasalahan yang sangat-sangat ini sangat kecil ya. Kalau misalnya kecil seperti itu untuk yang ringan mungkin langsung diberikan sama paksa. Tapi untuk yang lain yang sangat-sangat yang berbeda mungkin langsung menggunakan kepentingan ini ya, berarti bermusyawarah. Jadi menginginkan berbagai pihak sehingga kemudian tanggung jawab itu tidak saya ambil lagi sendiri, tetapi juga saya melibatkan teman-teman yang lain. Ya. Nah, untuk hal-halnya Pak Hasan, apa saja yang selama ini Pak Hasan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dilema etika, ya kita melakukan pengkajian terlebih dahulu, kemudian membandingkan mana atau antara satu kasus dengan yang lainnya itu mana yang lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya atau mafsadatnya. Kemudian jika itu terasa masih belum, maka kita mengevaluasi. Setelah itu kemudian kita mengambil kebijakan-kebijakan yang tentunya akan untuk kepentingan orang banyak, kepentingan umum seperti itu. Selama ini Pak Hasan, tantangan terbesarnya Pak Hasan dalam pengambilan besarnya ya tentunya seperti yang sudah diuraikan tadi, itu ketika ada dua kasus di mana itu sama-sama benar, sehingga kemudian ini yang membutuhkan penganalisaan bagi kami, sehingga kami merasa kesulitan atau agak ada tantangan dalam pengambilan keputusan. Dari tantangan-tantangan tersebut yang sudah Pak Hasan tadi paparkan, ketika Pak Hasan mengambil keputusan nih, apakah ada sebuah tata cara atau jadwal tertentu? Kemudian apakah Pak Hasan ketika mendapatkan suatu kasus-kasus seperti itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Atau seperti apa? Ya seperti yang sudah disinggung tadi, bahwa jika misalnya kasusnya itu skala ringan, maka biasanya saya sebagai pimpinan di lembaga kami, maka saya pribadi itu mengambil langkah sendiri atau mengambil keputusan sendiri. Namun jika misalnya terasa itu akan berdampak lebih besar dan kasusnya agak parah, maka kami juga tidak cukup. Artinya kami juga akan berembuk baik dengan guru yang lain, kemudian dengan yayasan, dan juga tentunya guru BK yang kemudian juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan tersebut. Oke, siap. Untuk yang terakhir ya Pak, dari semua hal yang Pak Hasan tadi paparkan, sudah dijelaskan, pembelajaran apa yang dapat Pak Hasan petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan dilema etika? Ya sudah, tentunya dari kasus-kasus yang terjadi ini akan menambah wawasan saya juga dalam pengambilan keputusan supaya saya tidak tergesa-gesa, kemudian menambah agar saya lebih dewasa secara pribadi, sehingga kemudian tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam hal pengambilan keputusan yang saya ambil. Siap, terima kasih Pak Hasan. Sama-sama. Banyak hal yang sudah saya dapatkan dari Pak Hasan, semoga semakin bermanfaat. Selain